Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, terima kasih. Kita hari ini akan belajar melalui video. Saya harap dengan menggunakan video ini resolusinya bisa kalian terima 100% dan juga semuanya bisa menjadi lebih jelas. Nanti bila ada pertanyaan bisa kita mulai juga menggunakan daring atau mudah-mudahan bisa kita segera tatap muka langsung. Ya, hari ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff itu ada dua, tentang tegangan dan juga tentang arus listrik. Nah, di depan kalian ini ada beberapa komponen elektronik yang mungkin beberapa di antara kalian sudah paham ini komponen elektronik apa. Nanti kita juga akan praktek bagaimana menggunakan project board. Jadi warna putih ini adalah project board dan kita langsung merangkai di sini. Ini dari software website yang sama, Sketchfab. Jadi kita bisa melihat benda secara 3 dimensi. Nah, ini dibuat pada tahun 2020 ya, masih baru. Baik, sekarang kita bahas teorinya terlebih dahulu, seperti apa hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff, sebelum kita masuk ke hukum Kirchhoff yang ada di buku paket kalian, ada beberapa teori dasar tentang kelistrikan yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Rangkaian listrik itu apabila bisa kita pecahkan ya, bisa kita uraikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah rangkaian seri. Ya, saya anggap resistor ya, ada sebuah beban. Ya, ini dirangkai secara seri. Terus ada juga yang dirangkai secara paralel. Nah, jadi yang seri ini ada resistor 1, ada resistor 2. Ini juga sama, ada resistor 1, ada resistor 2. Masing-masing di resistor 1 mempunyai arus ya, I, terus mempunyai hambatan R, dan juga mempunyai tegangan. Begitu juga di resistor yang kedua. Namun pada posisi seri dan posisi paralel, baik tadi kita mulai dari arus dulu. Arus, terus ada tegangan, terus ada hambatan. Nah, tiga-tiganya ini akan kita bahas dari segi bagaimana persamaannya dalam seri dan paralel. Ya, yang pertama arus. Pada seri, kita katakan indeksnya adalah I seri. Ya, kita singkat menjadi IS. Ibarat arus listrik itu kalau kita analogikan sebenarnya sama dengan arus sungai, arus di pipa air, dan segala macamnya. Dia itu dalam satu pipa atau dalam satu aliran sungai, debitnya pasti sama. Jadi arus listrik yang menjadi reaksi dari arus elektron itu, dia sama ketika seri. Karena ini satu jalur. Sehingga I seri ya sama dengan I1, dan juga sama dengan I2. Sementara yang paralel, kita buat I paralel tingkat IP,
ini adalah gabungan, karena IP dari keseluruhannya ini kita bisa ukur di sini setelah bergabung atau sebelum berpecah. Maka IP di sini dia adalah gabungan. Ibarat kita punya ada dua sungai kecil bergabung menjadi satu, maka debitnya tinggal kita jumlahkan. Maka ini akan menjadi I1 plus I2. Jadi analogi arus listrik sama ya, dia juga seperti arus air. Sementara tegangan di sini itu analoginya dia adalah ketinggian. Kenapa ketinggian? Karena tegangan itu kan beda potensial, ya, beda potensial listrik. Jadi kalau kita bicara potensial, kalau di gravitasi kan itu berkaitan dengan ketinggian. Ibarat kita punya dua batu, ya, atau dua batu bata, ya, dua bata yang tingginya mungkin sekitar 10 cm. Kalau kita susun secara seri, ya maksudnya seri berarti kan ditumpuk, maka ketinggiannya akan berjumlah, harus dijumlahkan. Misalkan bata yang satu misalkan beda ya, yang satu 10 cm, yang satu 20 cm, kalau ditumpuk berarti kan 30 cm. Jadi logikanya tegangan beda potensial itu sama dengan ketinggian. Jadi P seri itu sama dengan P1 ditambah P2. Sementara ketika paralel, kita punya bata tadi itu dia dijejer, ya, batanya sama, ya, ketinggiannya tetap tidak akan berubah. Karena dari itu V paralel, ya, ini akan sama dengan V1 sama dengan V2. Ini selang-seling saja ya. Kalau yang ini sama, yang ini dijumlahkan, sementara yang di tegangan sebalik. Selanjutnya adalah hambatan. Nah, hambatan ini yang sedikit berbeda, karena di hambatan kita akan melihat logikanya hambatan itu adalah pintu ya. Kita tahu teman-teman kalian santri Sukoharjo itu banyak sekali. Kalau kalian lewat pintu gerbang masjid saja, itu kan jalan kalian terhambat. Apalagi melewat pintu kelas nanti, atau melewati pintu yang lebih kecil, pasti jalannya lebih terhambat. Analogi gampangnya seperti itulah hambatan. Jadi kalau kita buat pintunya berjejer seri, maka dia akan menambah hambatan, ya. Atau analogi yang lebih spesifik, sini saya tunjukkan seperti apa sih bentuk hambatan itu. Resistor ya. Ya, kalau secara 3 dimensi, resistor itu adalah yang ini, resistor. Ini ada dua, ada yang warna biru, ada yang warna coklat. Kalau ini dioda. Dia juga punya hambatan semua juga. Jadi semua komponen elektronik, bahkan kawat sekalipun dia punya hambatan. Cuman yang signifikan hambatannya, ya resistor ini yang biasanya dihitung. Yang pasti ditujukan untuk memang satu-satunya tujuannya adalah untuk menjadi hambatan. Bagaimana konsepnya? Cara kerja secara fisik, hambatan itu adalah menggunakan, kalau di sini ada yang karbon film, ya ada yang kawat biasa. Pada intinya kawat ini, selain dia punya hambatan, ya, tidak selancar kawat di luar ini, dia juga panjang, ya dililitkan seperti ini, sehingga hambatannya tambah besar. Bayangkan saja ketika ini disusun seri, maka panjangnya akan dijumlahkan. Kalau ini sama, ya berarti 2 kalinya. Kalau 1/2 ya menjadi 3. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep penambahan. Sementara kalau kita bicara di seri, ya jadi kalau tadi ketika di seri ya, itu ditambahkan. Jadi R seri sama dengan R1 ditambah R2. Sementara kalau di paralel, nah ibarat kalian bersama teman-temannya dengan jumlah yang banyak melewati satu pintu dibandingkan melewati 2 pintu. Pasti lebih lancar yang 2 pintu. Arusnya lebih lancar, berarti hambatannya itu sebenarnya lebih rendah ketika ada 2 pintu. Semakin banyak pintu, semakin banyak resistor
yang disusun secara secara paralel, ya, maka hambatannya semakin rendah, arusnya semakin mudah lewat, atau analoginya kalian semakin mudah memasuki pintu-pintu tersebut. Rumusnya ini sama seperti rumus pegas, cuma nanti terbalik ya. Coba kita lihat nanti di akhir. Ini adalah R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita bandingkan dengan bab pegas. Kalau di pegas, yang disusun secara seri justru rumusnya yang bentuknya seperti ini. Sementara yang disusun secara paralel, justru rumusnya yang ini. Jadi kalau kalian sudah menguasai konsep pegas, konsep hukum Kirchhoff 1, terutama di hambatan, kalian sudah mungkin 80% tinggal adaptasi ke istilah-istilahnya saja. Baik, ini adalah 3 konsep yang harus kalian pahami. Bagaimana sih arus, tegangan, dan hambatan, formulasinya, sifat-sifatnya ketika pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya kita coba membahas rangkaian yang sedikit lebih kompleks, ya. Artinya tidak hanya sekedar 2 seperti ini, mungkin bisa lebih banyak. Contohnya seperti ini, misalkan. Ya, ini ada 4 buah, saya tulis langsung dalam R ya. Ada R1, ada R2, ada R3, ada R4. Nah, hambatan ini kita akan mencari yang namanya hambatan ekuivalen. Ekuivalen ya, atau hambatan yang mewakili, jadi yang setara dengan hambatan-hambatan yang dirangkai seperti ini. Nah, cara mengerjakannya sebenarnya ini sama persis sekali lagi dengan bab pegas di kelas 10. Kalian harus mencari rangkaian mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita lihat R1 ini kita belum bisa sandingkan karena yang bagian R2 dan R3 dalam posisi paralel. Begitu juga R4. Maka R2 dan R3 yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. R2 dan R3 di sini dalam posisi paralel. Ya, berarti harus dikerjakan menggunakan rumus ini. Setelah dikerjakan, maka kita akan mempunyai RP, R paralel. Kalau saya gambarkan lagi, ya, di sini ada R1. Nah, kalau di buku paket kalian tuh diwakili dengan bentuk kotak seperti ini. Ini adalah RP. R paralel, baru di sini ada R4. Nah, jadi hasil dari paralel R2 dan R3 ditulis RP dengan rumus seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, R1, RP, dan R4 kalian hitung secara seri. Ya, kalau secara seri mudah sekali ya, tinggal kita hitung seperti rumus yang ini. Nah, kita coba contoh lain yang bentuknya berbeda, akan tapi kita langsung menggunakan angka sekarang. Ya, contohnya seperti ini arusnya dari kiri ke kanan. Nah, ada R1, R2, R3, dan R4. Bagaimanakah kita mencari hambatan ekuivalen atau total hambatan yang ada di sini ketika dirangkai sebagaimana pada gambar yang kalian lihat? Nah, pertama kita mau mengerjakan R3, tidak bisa karena R1 dan R2 masih dalam
pasangan seri. Maka ini dulu yang kita kerjakan. Apalagi kita mau mengerjakan R4, maka satu blok R1, R2, dan R3 harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, keputusan untuk mana dulu yang dikerjakan itu sangat penting. Jadi kalian harus mencari yang tidak bergantung kepada yang lain. R1 dan R2 ini sudah siap dikerjakan menggunakan seri. Ya, seri mudah sekali, tinggal kita tambahkan. Kita tulis saja dulu RS1, ya, kita tambah angka 1 lagi, karena nanti akan ada rangkaian seri lagi. Kalau tidak ada lagi, ya RS saja tidak masalah. Ini sama dengan R1 dan plus R2. Kita masukkan dulu, misalkan nilai-nilainya ya. R1 sama dengan 1 ohm. R2 sama dengan 3 ohm. Misalkan. R3 sama dengan 2 ohm. R4 sama dengan 1 ohm lagi. Jadi R1 dan R2 ini sama dengan 1 ditambah 3, ya, ini sama dengan 4 ohm. Ini RS1. Setelah R1 dan R2 kita gabungkan menjadi satu rangkaian seri, maka ini sudah bisa kita gabungkan lagi dengan R3. Posisinya adalah paralel. Kita tuliskan RP. Tidak butuh 1 karena tidak ada lagi nanti rangkaian paralel. Ya, jadi ini karena paralel ya, rumusnya seperti ini. Berarti RS1 ditambah 1 per R3. Kita masukkan angkanya 1 per 4 ya. Ditambah 1 per R3-nya 2. Ini kan berarti jadi 2 per 4, 2 tambah 1, 3. Nah, ingat, siswa di kelas 10 itu sering terburu-buru menganggap ini adalah nilai akhirnya, padahal ini masih 1 per RP. Ya, ketika kelas 10 mengerjakan pegas, oh ini Pak, kekakuannya, padahal masih 1 per K di sini. Nanti harus dibalik dulu, RP per 1 ya, tidak usah kita tulis kalau per 1. Jadi tinggal dibalik, 4 per 3 ohm. Ini kisarannya 1,33 ohm ya. Selanjutnya hambatan ini sudah kita jadikan 1, kemudian kita gabung dengan R4, posisinya adalah seri. Kita tulis sebagai RS2 di sini. Inilah hambatan ekuivalen akhir yang kita cari. RS2 sama dengan RP paralel keseluruhannya ini ditambah dengan R4. Nah, RP adalah 1,33 ditambah R4 adalah 1. Jadi jawaban akhirnya hambatan ekuivalennya adalah 2,33 ohm. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebelum kalian perhatikan lagi perhitungannya, saya ingin kalian paham bahwa di bab ini kita juga harus belajar berpikir kritis. Kita harus teliti melihat pola, ya. Setiap ilmu, setiap kejadian itu ada polanya. Nah, pola inilah yang bisa membangun logika kita, mengajari kita berpikir logis. Dalam kasus ini contohnya adalah seperti ini. Kalau kita misalkan dihadapkan pada sebuah kasus, misalkan sedang memperbaiki komponen elektronik, ternyata kita butuh hambatan yang 4 ohm. Kalian pergi ke toko elektronik. Ternyata tidak ada di sana. Tidak ada deh yang 4 ohm. Adanya 1, 3, dan 2 ohm. Maka kalian bisa membeli 1 dan 3. Kemudian kalian rangkaikan sebagai seri. Dia akan menjadi 4 ohm. Atau kalian beli 2 ohm sebanyak 2 biji juga akan menjadi 4 ohm. Jadi ketika sama seperti di awal tadi, ketika di seri, maka
nilainya pasti bertambah sesuai penjumlahannya. Sebaliknya, ketika di paralel, justru nilai hambatannya berkurang. Misalkan kalian punya hambatan yang besar-besar, tidak perlu beli lagi. Kalau ternyata dihitung menggunakan rangkaian paralel, itu bisa dikecilkan. Kita lihat di sini 1,33 ohm, itu bahkan lebih kecil dari 2, apalagi dari 4. Kalau ini sama, setengah ditambah setengah, akhirnya di sini akan menjadi 1. Artinya kalau kalian butuh 1 ohm, tapi kalian hanya memiliki hambatan 2 ohm, tinggal butuh 2 dan dirangkai secara paralel, kemudian dia akan menjadi 1 ohm. Kemampuan berpikir kritis seperti inilah yang penting. Ya. Baik, silahkan apabila ini ingin ditulis terlebih dahulu, silahkan di pause ya, di stop dulu videonya. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Ya, kalau sudah terlewat bisa digeser ya ke menit sebelumnya tadi. Baik, kita lanjutkan ke beberapa aplikasi bahwa resistor itu banyak sekali, dia adalah komponen yang paling sering digunakan. Selain memang seluruh komponen elektronik itu dia punya hambatannya masing-masing. Contohnya ini di motherboard, ini motherboard komputer ya. Kalau kalian punya komputer PC, biasanya ada motherboardnya. Laptop pun ada motherboardnya, cuman bentuknya menyesuaikan body dari laptopnya. Nah, yang mana resistor di sini? Di sini resistornya berbeda, tidak berbentuk tabung, tapi dia lebih kecil. Terus kakinya juga flat ya, pipih. Nah, ini tidak. Nah, ini seperti ini bentuknya. Resistor yang ada di sini. Ini adalah resistor, ini biasanya adalah dioda. Kenapa bentuk resistor sudah semakin kecil? Ya, karena secara keseluruhan kebutuhan komponen elektronik itu juga semakin kecil. Terutama yang battery operated, yang dioperasikan menggunakan baterai, seperti laptop, HP, semuanya semakin kecil. Secara fisik device-nya, secara fisik peralatannya mungkin tetap, tapi karena di dalamnya ditanamkan lebih banyak teknologi, ditanamkan lebih banyak fitur dan kebutuhan kecepatannya lebih besar, ya, maka komponen elektroniknya lebih banyak pada casing yang sama, otomatis harus lebih kecil. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap komponen yang ada di sini tidak harus resistor, kapasitor, kipas, terus prosesornya itu sendiri, bahkan kabel-kabelnya, sambungan-sambungannya, ini semuanya punya hambatan. Tapi mungkin beberapa hambatan itu sangat kecil sehingga tidak masuk dalam perhitungan secara langsung. Jadi kalau nanti kalian menjadi perancang robot atau perancang komponen elektronik, ya pasti kalian akan mempertimbangkan meskipun tidak dihitung secara langsung. Nah, kabel yang panjang itu beda dengan kabel yang pendek hambatannya. Semakin panjang ya semakin besar hambatannya. Oleh karena itu kenapa listrik di PLN, ini berkait dengan materi kemarin, itu kenapa kok arusnya dikecilkan, baru bisa ditransfer ke seluruh Indonesia misalkan. Ya, kita tahu bahwa listrik PLN itu ketika baru timbul dari generatornya, dia punya arus yang luar biasa besar. Nah, untuk mengecilkan arus tersebut, ada konsekuensinya memang, yaitu voltasenya akan menjadi sangat-sangat tinggi. Nah, kelemahan voltase yang sangat-sangat tinggi ini, dia butuh dijauhkan dari masyarakat, karena sangat berbahaya.
Kenapa kok tidak dibiarkan dia dalam posisi voltase rendah dan tegangan dan arus yang besar? Nah, kerugiannya akan menjadi lebih mencolok karena arus yang besar ini membutuhkan kawat yang besar juga. Kalau tidak, maka banyak arus yang akan hilang karena hambatan dari kawat tersebut. Kawat yang besar, misalkan diameternya 10 cm, bayangkan kalau kita butuh sepanjang Indonesia, maka butuh biaya yang berlipat-lipat dan tidak mungkin itu bisa terrealisasi. Begitulah kenapa kok voltasenya sangat tinggikan sampai 20.000 volt, ya. Itu untuk menurunkan arusnya. Karena energi itu kan tetap ya, kalau kita naikkan arusnya, maka voltasenya turun. Kalau kita naikkan voltasenya, tegangannya, maka arusnya turun. Baik, silakan didiskusikan dulu dengan teman-temannya. Apa kira-kira komponen elektronik yang menarik bagi kalian? Cobalah kalian berpikir, cobalah kalian mulai bertanya-tanya, bagaimana sih komponen elektronik di sekitar kita itu bekerja? Kok bisa bekerja seperti itu? Contohnya mungkin di depan kalian sekarang ada proyektor. Apa bedanya proyektor dengan lampu sorot biasa? Kok bisa proyektor itu menyorotkan warna? Ada gambar, bahkan sangat jelas mendekati monitor. Itu cobalah kalian diskusikan, kalian mulai berpikir. Baik, sampai di sini video kali ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.